Lah nih, asuransi itu sebetulnya rugi apa untung sih? Kalau aku jawab, pasti rugi. Bagaimana kalau sakitnya yang parah? Cuma sakit DB Ya, aja. ya, ya, ya. Aku sakit Iya. tipes aja kan nggak bisa. Halo Cilani. Hai. Ya, gimana Ci kabarnya Ci? Oh sehat dong. Wah, Sukses selalu. mantap. Oke Ci, Ya apa? kita mau bahas tentang asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan, oke. Ya, soalnya kalau menurut saya pribadi dan beberapa teman-teman juga di luar sana itu ternyata kok masih banyak orang-orang itu yang nggak punya asuransi kesehatan. Ada yang bilang nggak mau, nggak percaya, kayak gitu tuh. Mungkin aku juga nggak tahu sih. Mungkin ada yang nggak tahu manfaatnya. Kalau menurut Celani nih, gimana? Kalau menurut aku, yang banyak yang aku temui ya, kalau di luar sana itu yang orang yang belum punya asuransi, kebanyakan itu mindset-nya itu tidak mau rugi. Jadi kan sering orang bilang, "Aku nggak mau ikut asuransi," dibujuki tok sama asuransi. "Nanti aku sudah bayar segini, uangku habis." Nah, padahal menurut saya itu kan, mindset-nya salah. Karena apa? Karena, mereka itu belum paham tentang asuransi dan itu ya banyak faktor ya, mungkin dari agen belum menjelaskan yang detail atau dia sendiri yang, negative thinking. Jadi itulah faktornya. Nah, cuma menurut saya itu, kalau asuransi itu banyak sih teman saya tanya, "Lah nih, asuransi itu sebetulnya rugi apa untung sih?" Iya. Nah, kalau aku jawab, pasti rugi. Oke, Nah, kenapa itu Ci? kenapa rugi? Karena, namanya asuransi, rugi Oke. karena kita tuh buang duit, kita tuh keluar biaya. Jadi nggak Oke. ada kamu ikut asuransi, bayarnya misalkan ya, bayarnya Oke. 10 tahun terus uangnya itu, berkembang jadi segini itu nggak ada. Justru kamu menabung 10 tahun, terus uangmu itu dipotong biaya-biaya, ya itu bisa jadi habis, ya itu memang seperti itu. Oke, jadi malah harusnya Rugi. sebenarnya rugi ya. Iya, 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 iya. nah, Ya benar, kalau kita punya uang 10 juta malah buat bayar biaya itu ya, heeh, bukan malah untung harusnya. rugi. Nah, Oke. mau tahu nggak ruginya di mana? Iya, iya. Jadi gini, misalkan nih Peter, Oke. Peter punya mobil, Oke. kamu, ikut asuransi mobil ya kan? Iya. Kan keluar biaya, biaya asuransi nih. Iya. Nah terus, kalau terjadi misalkan tabrakan, kan, kerusakannya semua ditanggung sama asuransi kan? Nah Iya. tapi kalau misalkan tidak terjadi kecelakaan, biaya asuransimu bisa dibalikin memangnya? Iya, nggak bisa sih selama ini ya. Nah berarti itu kan biaya, jadi kamu, tabrakan atau enggak tetap uang itu keluar. Jadi ya itu yang tadi saya bilang rugi karena uang itu memang pasti hilang. Jadi itu udah Iya. jangan dianggap sebagai tabungan, itu udah uang buang lah kasarannya seperti itu. Iya, memang alokasinya untuk ke sana. Ya. Oke, iya, iya, Jadi iya. kalau saya sih menjelaskan seperti itu biasanya sama, teman-teman, ya pasti rugi lah. Nah, cuma kalau orang yang nggak punya yang punya asuransi atau nggak punya asuransi, ya itu dia intinya kamu mau rugi atau enggak. Hmm, oke. Nah, kalau misal memang rugi nih, Ci, Mhm. hal apa yang bisa membuat kita untung di asuransi? Ada nggak? Ya gini, rugi itu ya siapa sih yang mau rugi? Nggak ada Iya, kan, semua iya. orang nggak ada yang mau rugi. Lah, tapi dengan adanya kerugian itu, tapi kan kita dapat manfaat. Nah, manfaatnya Oke. apa? Itu, bilang tuh kenapa kita harus punya asuransi? Ya, kita ambil manfaatnya ini. Nah, kalau menurut saya nih, keuntungannya apa? Zaman-zaman sekarang ini kan itu ya, dengan pola hidup yang nggak Iya, sehat, iya. banyak jajan-jajan, Bener, udah terus macam-macam sekarang. gaya hidup yang pokoknya udah nggak karuan ya. Nah, Iya. itu yang menyebabkan, banyak penyakit juga ya. Jadi yang menyebabkan sekarang tuh banyak sakit yang aneh-aneh yang bermunculan. Iya, iya, iya. Nah, Ya itu dari kan gaya hidup ya. iya, beda kan sama yang zaman dulu. Kalau zaman dulu paling sakit apa? Iya, batuk, pilek, Nah, demam, flu. sekarang tuh yang autoimun Iya. inilah apa radang otak begini tuh macem-macem. Iya, Nah, iya. manfaatnya di situ. Jadi apa ya?
kenapa orang itu harus punya asuransi. Lah, gini, kalau misalkan kita itu sakitnya cuma diare atau tipes atau cuma usus buntu, ya mungkin kita mampu lah ya bayar biaya rumah sakit paling cuma 20-30 juta, itu is okay. Tapi bagaimana kalau pas dapatnya itu yang sakitnya yang parah, lah itu kan yang ditakutkan yang di sana. Yang kritis, yang membutuhkan biaya yang gede. Ya, dan kalau zaman-zaman sekarang ya, orang sakit itu yang mahal tuh maintenance-nya. Jadi masuk rumah sakit udah biaya mahal. Tapi setelah kamu keluar rumah sakit kan biaya tetap harus jalan. Nah, iya. jadi maksudnya biaya maintenance kesehatannya itu ya? Ya biaya pengobatannya ya. Biaya pengobatannya itu juga banyak, harus di-maintain selamanya, ya kan? Iya. Nah, setahu saya kalau biasanya orang udah sakit agak parah gitu, itu kan kebanyakan kan nanti suatu saat kalau kita salah makan atau salah pola hidup, kamu pasti sakit lagi lah. Kalau menurut saya sih seperti itu. Kayak ini aja cancer mungkin ya. Cancer lebih parah lagi. Lebih parah diabetes, jantung lah. Karena kalau udah kena itu udah kena lain-lainnya, biasanya kayak gitu. Biayanya pasti ada berkelanjutannya. Iya. Jadi saya ngomong itu kan bukan cuma ngomong, tapi saya benar-benar menghadapi nasabah-nasabah saya dan juga keluarga-keluarga di sekitar saya. Jadi gini, jadi asuransi itu benar-benar manfaatnya sangat luar biasa. Jadi memang memproteksi sebenarnya apa yang belum kita hadapi juga ya. Masalahnya kan kita nggak bisa milih, Pit. Emang kita bisa milih, aku mau cuma sakit DB aja. Iya. Aku sakit tipes aja, kan nggak bisa. Jadi ya udah. Kita kan bisanya cuma jaga ya. Bener. Jadi ya gitu. Seandainya kita bisa milih ya, kalau bisa nggak sakit ya nggak sakit. Perusahaan asuransi tutup. Iya benar. Jadi udah nggak ada perusahaan asuransi juga. Jadi kayak gitu. Oke, jadi memang benar-benar penting ya. Sangat penting ya. Meskipun Celani tadi bilang di awalnya ya memang rugi, tapi at the end of the day-nya asuransi kesehatan itu penting. Iya. Oke. Jadi rugi ya bukan rugi gitu, tapi untuk kita mendapatkan sesuatu yang lebih. Oke. Celani ada nggak kata-kata yang mau Celani sampaikan buat teman-teman atau orang yang di luar sana yang belum punya asuransi kesehatan? Celani mau ngomong apa? Terus apa yang harus mereka lakukan? Jadi gini ya, kalau menurut saya, kalau zaman dulu itu asuransi itu mungkin kebutuhan tersier ya, kebutuhan yang orang kalau punya duit lebih, baru kamu bisa perlu ambil asuransi. Yang penting sandang, pangan, papan kamu harus punya, harus terpenuhi. Tapi kalau menurut saya zaman sekarang memang sandang, pangan tetap, dan itu ditambahkan itu asuransi. Jadi sekecil apapun harus punya. Karena ya itu seperti tadi bilang, kita nggak tahu kemungkinan apa yang akan terjadi, dan paling tidak kalau kita menjaganya sekecil apapun, paling tidak tujuannya itu mengurangi pengeluaran atau biaya-biaya yang tidak terduga, yang kita tidak akan pernah tahu. Intinya seperti itu. Iya, pada saat resiko itu terjadi ya. Iya. Oke, saran buat teman-teman nih, apa yang harus dia lakukan? Saran buat teman-teman, gini ya, mungkin kalau kita untuk shopping, kadang kita nggak pikir banyak ya. Kadang kita untuk ngafe, kita nggak pikir banyak. Dan kita banyak juga yang tidak terpikir kalau kita itu akan menghadapi sakit apa, tidak akan pernah terpikir. Benar. Karena semua orang mintanya sehat. Nah, tapi menurut saya alangkah baiknya kita menyimpanlah sedikit itu untuk yaitu dana-dana yang tidak terduga. Cuma simpelnya gitu aja sih. Mulai menyisihkan dari yang terkecil aja, nggak usah aku harus yang besar segini, nggak usah, terkecil. Iya. Tapi ya semua balik ya dari
dari kemampuan, dari Bener. penghasilan berapa ya, yang tahu kan Ya, jadi harus kita disesuaikan sendiri. dengan kemampuan juga aja ya. Dan jangan sampai kita menyisihkan atau kita beli manfaat asuransi itu di luar kemampuan kita. Jadi ya semua orang pasti mau, aku asuransi mau yang terbagus. Nah, tapi ya harus disesuaikan. Semuanya pasti mau yang bagus. Tapi kalau kita ikut asuransi sampai itu kita ngotot sampai mengganggu keuangan dalam rumah tangga kita, itu kan juga nggak baik juga. Jadi harus disesuaikan. Benar-benar harus ini. Ya. Mix and match ya. Kalau kata orang sih ada yang bilang hope for the best, prepare for the worst. Jadi ya kita berharap sebaik mungkin, tapi kita harus mempersiapkan seburuk mungkin. Iya. Oke. Jadi bukan negative thinking ya, tapi kita menjaga kemungkinan yang akan terjadi. Itu persiapan yang paling bagus menurutku. Oke. Luar biasa, Ci. Oke, mungkin buat teman-teman nanti semoga jadi pencerahan lagi untuk memilih asuransinya, untuk membuka mindset untuk asuransi kesehatan. Oke, thank you Celani. Thank you. Oke, thank you.